Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syedalun, jumpa lagi bersama saya Mas Rizal, jurnalis harian Serambi Indonesia dalam program podcast edisi hari ini 12 April 2021. Syedalun, untuk program podcast kali ini kita mengangkat tema yaitu ibadah Ramadan tahun ini tanpa buka puasa bersama. Memang tidak terasa Ramadan tahun 2021 atau 1442 Hijriah kembali datang dan kita dengan sukacita menyambutnya. Namun di Aceh sendiri ada, karena Ramadan ini masih berlangsung seperti tahun lalu di tengah pandemi COVID-19 di Aceh sendiri ada beberapa hal yang diberlakukan yang dikeluarkan oleh MPU Aceh, Majelis Pemusyawaratan Ulama Aceh. Apa saja hal-hal tersebut yang sudah dikeluarkan oleh MPU? Bersama kita sudah hadir PLT Ketua MPU Aceh, yaitu Tengku Haji Faisal Ali. Syedalun, kita sapa saja PLT Ketua MPU Aceh yang saat ini sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Abu? Alhamdulillah sehat walafiat. Di tengah pandemi Covid ini kita masih dipertemukan, Abu, Ya, dalam ya, bulan puasa alhamdulillah. Ramadan ya. Alhamdulillah. Ini seperti tahun lalu, Abu. Ya. Baik, Abu, selama 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang terkait mengenai ada beberapa hal kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh MPU dalam rangka kegiatan ibadah di bulan puasa ini. Tentu kebijakan-kebijakan ini berkaitan juga dengan COVID-19 sehingga tidak terjadinya penularan yang lebih meluas, begitu, Abu ya. Baik, Abu, kita mulai saja bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Seperti yang telah beredar 2 hari yang lalu, di mana MPU Aceh mengeluarkan tausiah nomor 2 tahun 2021 tentang kegiatan dalam keagamaan di bulan Ramadan ini. Ada beberapa hal, salah satunya yaitu yang menarik perhatian, di bulan Ramadan ini tidak boleh buka puasa bersama, begitu ya. Tidak boleh buka puasa bersama. Ini kenapa kebijakan ini kemudian muncul, Bu? Dalam rangka apa ini? Baik, MPU Aceh telah melakukan berbagai kajian dan berkomunikasi dengan tenaga ahli kita dan juga dengan sebahagian daripada tokoh-tokoh masyarakat kita. Sebenarnya apa yang kami hasilkan di dalam tausiah itu 8 poin itu sudah melalui pertimbangan dari berbagai sudut pandang yang kita hasilkan. Jadi kalau kita memperhatikan tuntutan agar tausiah MPU itu sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita lihat tuntutan, terutama sekali yaitu tuntutan dari pemerintah pusat misalnya dalam rangka pencegahan COVID-19, tapi MPU punya kemandirian, independensi dalam hal memberikan tausiah khususnya untuk kita masyarakat Aceh di sini. Makanya salah satu di dalam tausiah 8 poin tausiah itu kita berharap bahwa kepada seluruh masyarakat kita untuk tidak melakukan kegiatan buka puasa bersama, duduk-duduk kumpul, hal-hal yang sangat berpotensi untuk penyebaran COVID-19 itu terjadi. Jadi kami memahami bahwa tuntutan ini, himbauan ini tidak akan memberikan kenyamanan bagi semua orang. Tapi yang kami perhatikan di sini adalah siapa besar maslahah dan mafsadahnya. Jadi kita menggunakan kaedah darul mafasid muqaddam alal jalbil masalih, yaitu menghindari kerusakan itu dan kefasidan itu adalah lebih diutamakan daripada kita mendatangkan kemaslahatan. Jadi kemaslahatan misalnya teman-teman yang selama ini membuka kuliner, berbuka puasa bersama, dan inilah yang maslahah yang kita lihat. Tapi mafsadahnya cukup besar.
Dari situ makanya MPU mengeluarkan tausiah kita agar hal-hal seperti ini kita larang. Mudah-mudahan tahun depan dengan partisipasi semua masyarakat kita untuk pencegahan COVID-19 ini, insya Allah tahun depan kita akan bisa normal kembali melaksanakan ibadah puasa. Ini landasan yang kita lakukan. Jadi bukan kami tidak mempertimbangkan bahwa tuntutan sebahagian daripada masyarakat kita, kenapa ini harus kita cegah. Tapi ini demi untuk kemaslahatan kita. Kenapa? Karena buka puasa ini bukan sesuatu yang wajib. Buka puasa bersama itu bukan sesuatu yang wajib dan bisa tidak kita lakukan. Tetapi lebih penting adalah pada menghindari daripada yaitu penyebaran COVID-19. Yaitu menghindari penyebaran COVID-19. Ini sesuatu yang muslihat untuk kemaslahatan semua umat, gitu Pak. Baik, bagaimana pula dengan tatanan sholat tarawih yang seperti kita ketahui, kita di Aceh sholat tarawih kan banyak di mana masjid penuh, gitu. Ya, kita di dalam tausiah itu walaupun tidak kita sebutkan, tetapi di dalam diskusi di tingkat pimpinan itu menyebutkan bahwa pelaksanaan salat tarawih di kita boleh dilakukan seperti biasa, tidak perlu menjalankan saf, dan seperti itulah saya sebutkan tadi bahwa kemandirian kita yang sebenarnya tuntutan untuk mengeluarkan tausiah ini sampai kepada misalnya pelaksanaan saf salat itu harus dijalankan, tapi kita tetap menggunakan independensi kita melihat berbagai masa pertimbangan. Makanya kita menyimpulkan salat tarawih itu boleh dilakukan seperti biasa, tapi juga memperhatikan protokol kesehatan. Misalnya dengan cuci tangan, waktu berwudu sudah selesai, sudah itu dengan menggunakan masker. Dan bagi teman-teman yang memang tidak fit kesehatannya, jangan salat tarawih, cukup dengan salat isya berjamaah saja, sudah itu pulang. Ini pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan kenyamanan beribadah. Karena memberikan kenyamanan beribadah itu ibadah juga bagi kita. Jadi untuk itu pelaksanaan sholat tarawih silakan seperti biasa, memperhatikan protokol kesehatan, dan kalaupun ada ceramah-ceramah boleh dilakukan, tetapi jangan terlalu menggunakan waktu yang lama untuk berceramah. Cukup dengan mengajak orang kepada kebaikan dengan beberapa menit, 15 menit selesai seperti itu. Oke. Bagaimana pula dengan kesadaran masyarakat kita ini di Aceh dalam mematuhi protokol kesehatan nih, khususnya dalam bidang agama? Ya, baik. Terkait bahwa masyarakat kita dalam konteks beribadah misalnya agak sedikit lalai dalam hal menjaga protokol kesehatan, ini karena berpengaruh di kegiatan-kegiatan yang lain. Karena kita tidak sama-sama melakukan protokol kesehatan di kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga karena belum menjadi sebuah kebiasaan maka terbawalah kepada tempat-tempat ibadah. Tapi kalau ini sudah menjadi kebiasaan dimanapun kehidupan kita menjalankan protokol kesehatan, insya Allah di dalam bidang ibadah juga akan terjadi. Jadi ini ada sedikit ketidaksejalanan, tidak sama berjalan penggunaan protokol kesehatan di luar tata laksana ibadah. Ini hal yang kita maklumin, walaupun kita terus memberikan himbauan-himbauan, edukasi-edukasi kepada masyarakat kita agar tetap memperhatikan protokol kesehatan pada waktu pelaksanaan ibadah. Apakah dengan kata lain ikhtiar ini wajib kita lakukan dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan sunnah gitu? Ya, bagi kita tentunya umat Islam ini punya tingkatan-tingkatan ya. Kalau tingkatan orang-orang yang sudah dekat sekali dengan Allah, tentunya ikhtiari bagi mereka tidak perlu. Tapi untuk kita ini sebagai hamba manusia yang seperti biasa, bukan manusia yang sempurna sekali, bukan manusia yang baik sekali, tapi kita manusia yang berupaya untuk baik. Jadi makanya kita ini tetap harus memadukan antara doa dan usaha kita. Jadi protokol kesehatan bahagian daripada ikhtiari kita, vaksin bahagian daripada ikhtiari kita, tapi juga kita berdoa kepada Allah melalui baca kunut nazilah, membaca doa tolak bala. Dua ini harus kita padukan dalam keseharian kita. Artinya dalam pelaksanaan sholat di bulan Ramadan nanti seperti tarawih
apakah kita mengimbau untuk selalu membaca kunut nazilah? Pembacaan kunut nazilah ini mulai daripada awal yaitu penyebaran COVID ini masuk ke Indonesia dan juga ke Aceh, sudah kita himbau untuk dilaksanakan, dan sampai dengan sekarang Masih. Tetap masih kita himbau kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap membaca kunut nazilah sampai nanti dengan berakhirnya COVID itu sendiri di daerah kita ini. Selama COVID itu masih belum dinyatakan berakhir, maka kita tetap himbau kepada masyarakat untuk membaca kunut nazilah di setiap salat yang dilaksanakan, ya, salat fardu. Kalau Abu melihat bagaimana kondisi COVID di daerah kita nih, apakah sudah mulai melandai gitu? Tetapi kita tetap harus waspada gitu. Ya, kalau perkembangan kita lihat berbanding dengan daerah lain, daerah kita sudah alhamdulillah sekali, termasuk daerah-daerah yang Allah berikan penyebaran itu agak sedikit melandai sekali. Tapi ini tidak menjadi sebuah lebay bagi masyarakat kita bahwa tidak lagi memperdulikan protokol kesehatan. Tapi hal ini perlu terus kita lakukan bersama-sama agar terus ini bisa kita katakan nihil. Karena kenapa? Minggu-minggu yang lalu kita sudah pernah nihil, tapi sekarang sudah naik lagi ngetrend daripada COVID ini sendiri. Makanya COVID itu tetap masih mengancam masyarakat kita, masih mengancam kita. Untuk itu jangan pernah kita mengabaikan protokol kesehatan. Baik. Abu, ada kebiasaan masyarakat Aceh di mana setiap malam Ramadan itu selalu setelah sholat tarawih selalu diiringi dengan tadarus gitu ya. Nah, ini bagaimana pula ini? Apakah ada kebijakan-kebijakan khusus yang dikeluarkan oleh MPU terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini? Terkait dengan salah satu kegiatan yang sudah memasyarakatkan, yang sudah menjadi tradisi dan adat di kita di bulan puasa ini, adanya tadarus yang dilakukan oleh para pemuda dan orang-orang tua. Dan tadarus ini bisa dilakukan karena tidak melibatkan banyak orang dan dalam komunitas yang tertentu. Cuman yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana volume daripada mic itu sendiri agar sedikit diperkecil supaya masyarakat kita yang istirahat dapat adanya kenyamanan, dan juga masyarakat yang mendengar adanya bacaan Al-Quran yang dikumandangkan melalui mic dalam volume yang tidak begitu besar untuk menerima hal ini. Jadi toleran di dalam hal ini, yang membaca juga memperhatikan orang yang sedang istirahat, yang istirahat juga memperhatikan semangat anak-anak muda yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi keterpaduan ini insya-Allah akan mendatangkan ketentraman bagi kita. Artinya saling menghargai. Saling menghargai di dalam hal tadarus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tapi belum ada satu peristiwa di Aceh yang terjadi orang protes gara-gara mikrofon ini ya Bu ya? Belum ada. Mudah-mudahan jangan ada. Jangan ada. Kenapa ini jangan ada? Walaupun kadang-kadang dalam konsep fikih tidak boleh terganggu, karena tadarus ini hanya yang ada di bulan Ramadan. Ya. Di bulan lain tidak ada anak-anak muda kita yang coba membaca Al-Quran di Menasa. Ya. Jadi karena itu kita tadi toleran, berpartisipasi untuk memberikan semangat dan dukungan kepada anak-anak muda kita untuk mereka mau membacakan Al-Quran.